Baca, selamat siang. Siang, Bu. Ya, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir nih pemijahan ikan secara alami, khususnya pada ikan lele. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat perlindungan-Mu di mana Tuhan telah menjaga kami dari hari lepas hari hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau melakukan kegiatan kami. Mari Tuhan tetap menuntun menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Garut. Kasihlah aku untukmu, patriot proklamasi sedia untukmu, Pancasila dan negara. Sudah, Bu. Oke. Ya. Jadi baik, Ibu akan memaparkan secara singkat materi kita untuk hari ini tentang teknik pemijahan ikan secara alami khususnya pada ikan lele. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Masih, Bu. Apa tentang ciri induk ikan matang bonat? Kaitannya tidak dengan pelajaran kita hari ini? Ada, Bu. Kira-kira apa? Suaranya kasih besar lagi, Ibu tidak bisa dengar. Kemarin sudah belajar tentang ciri induk matang gonat. Nah, sekarang kita belajar teknik pemijahan ikan secara alami. Nah, hubungannya di mana? Sebelum kita melakukan pemijahan ikan, otomatis kita harus tahu dulu dia matang gonat atau tidak, induknya, terus ciri-ciri induk kan sudah semua kemarin. Nah, kompetensi dasar untuk pengetahuan menganalisis pemijahan alami komoditas perikanan. Kemudian indikatornya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemijahan ikan secara alami. Yang kedua, menganalisis kebutuhan induk pada pemijahan ikan secara alami. Kompetensi dasar untuk keterampilan melakukan pemijahan alami komoditas perikanan. Kemudian indikatornya melakukan perhitungan kebutuhan induk. Tujuan dari pembelajaran kita apa? Yang pertama, melalui kegiatan menggali informasi dengan browsing internet, mengamati tayangan slide, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemijahan ikan secara alami dengan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis kebutuhan induk pada pemijahan alami komoditas perikanan dengan cepat dan bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu melakukan perhitungan kebutuhan induk pada pemijahan alami komoditas perikanan dengan cepat dan benar. Nah, nanti di akhir kegiatan kalian harus bisa menyampaikan, menganalisis faktor-faktor. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi
pemijahan ikan secara alami. Terus yang kedua, kalian harus bisa menganalisis kebutuhan induk untuk pemijahan alami. Dan yang ketiga adalah mampu melakukan perhitungan, ya, melakukan perhitungan kebutuhan induk sesuai dengan skala produksi yang akan kita lakukan. Untuk materi yang pertama ada persiapan bak. Nah, persiapan bak dan media di kolam pemijahan itu ada beberapa cara. Ada cara Sunda, cara Cimindi, cara Ranca Paku, Sumatera, dan cara Dabis and Hooker. Yang kedua ada seleksi induk. Seleksi induk. Kemudian ada pemberokan induk. Ini Ibu lupa tuliskan. Yang terakhir yaitu menghitung kebutuhan induk ikan. Sudah. Sudah, Bu. Iya, ini. Yang ini. Yang Ibu tunjuk ini apa nih? Dia bilang apa ini? Butuh jantan. Ya butuh jantan. Berarti ini ikan Betin. Nah, ikan betina. Nah, dia butuh jantan. Ikan betina ini butuh si jantan. Nah, kemudian ini ada yang jantan, ini ada yang jantan. Nah, untuk satu betina ini dia membutuhkan berapa? Apa 2 atau 3? Ya. Jadi kita harus dari gambar ini kita harus bisa menghitung berapa kebutuhan, kira-kira bisa kita kira-kirakan kalau untuk satu ekor betina butuh jantan berapa, seperti itu. Jadi tidak boleh kita asal-asal melakukan pemijahan ikan sebelum melakukan atau mengetahui kebutuhan induknya berapa. Ya, satu ekor betina bisa dibuahi oleh berapa induk jantan. Seperti itu ya. Nah, kemarin kan sudah belajar yang tentang induk matang gonad. Nah, kalau untuk memijahkan ikan otomatis kita harus mengetahui dulu ciri induk matang gonadnya. Berikut cara memijah ikan lele. 1. Mempersiapkan media pemijahan ikan lele. Langkah pertama adalah mempersiapkan media untuk pemijahan ikan lele. Siapkan bak ukuran 2 kali 3 meter dan kedalaman kurang lebih 1 meter. Kemudian cuci bak dengan menggunakan larutan baik nanas dengan dosis 1 sendok yang telah dicampur dengan air kurang lebih sebanyak 3 liter. 2. Merawat induk dan lele. Agar benih yang dihasilkan dari pemijahan ikan lele nantinya mempunyai kualitas yang baik, maka perawatan pada indukan ikan lele juga harus dilakukan dengan baik. Berikanlah pakan indukan dengan menggunakan pakan seperti ikan runcah atau bekecot. Pemberian pakan. Kemudian kebutuhan induk. Nah, kebutuhan induk ini adalah perbandingan jumlah induk jantan dan betina dalam pemijahan. Ikan sangat berpengaruh pada tingkat pembuahannya. Ini memberikan penjelasan bahwa dengan jumlah induk jantan yang lebih banyak akan memberikan peluang terbuahinya sel telur itu secara optimal. 3. Memilih indukan yang berkualitas. Cara memilih indukan lele yang telah siap untuk dipijahkan
Tadi di video ada kegiatan apa? Apa? Cara pemisahan ikan lele. Nah, terus tadi di awal video ada langkah apa saja? Ada persiapan apa yang pertama tadi? Media pemijahan. Ya, ada persiapan wadah dan media. Nah, yang pertama ada persiapan bak dan media ya. Nah, ini pemijahan ikan secara alami dapat dilakukan di bak, fiberglass, kolam deras atau di kolam tanah. Sebelum dilakukan kegiatan pemijahan, terlebih dahulu disiapkan kolam pemijahannya, meliputi yang pertama pembersihan dari rumput dan sampah, yang kedua pengeringan kolam, yang ketiga pemasangan kakaban atau substrat, yang keempat pengisian air. Kemudian yang kedua adalah seleksi induk. Nah, seleksi induk ini kalau untuk induk betina dapat dipijakan pada umur 1,5 sampai dengan 2 tahun. Kemudian induk jantannya mulai dapat dipijakan pada umur 1 tahun. Terus untuk seleksi induk ikan lele dari benih itu bisa mulai dilakukan pada benih ukuran 5 sampai 10 cm. Itu Edwin ada minta bergabung itu. Hah? Tunggu. Edwin mau masuk karena jaringan makanya dia tadi. Iya, ya, tunggu. Ibu lanjut ya. Ibu lanjut. Edwin ada minta Induk batang bonat. Pertemuan kemarin juga sudah Ibu jelaskan. Nah, langkah ketiga ada pemberokan induk. Nah, pemberokan induk ini bertujuan untuk mengurangi kadar lemak yang terdapat pada saluran pelepasan telur sehingga meningkatkan daya rangsangan pada saat induk jantan dan betina dipijahkan. Yang kedua, pemberokan dilakukan 1-2 hari sebelum dilakukan pemijahan induk. Yang ketiga, selama pemberokan, induk jantan dan betina dipisahkan pada kolam yang berbeda. Kenapa? Biar tidak terjadi atau adanya mijah maling sebelum kita melakukan pemijahan. Ya, jadi mereka jangan sampai kita pelihara dalam satu kolam, mereka sudah ini si ikan sudah duluan melakukan pemijahan sendiri, itu namanya yang dikatakan mijah maling. Perbandingan induk jantan 4:1, artinya 4 ekor induk jantan membuahi 1 induk betina. Itu ketuanya Junari ya. Yang kelompok 2, ketua kelompoknya itu Mila. Ya. Nah, tugas kelompoknya nanti Ibu kirim di WA grup ya. Sebentar selesai ini, kemudian nanti kita kerjakan dulu tugas kelompok, kemudian dipresentasikan, baru nanti kita mengambil kesimpulan. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 tadi Junari. Faktor yang mempengaruhi pemijahan ikan lele secara alami. 1. Persiapan wadah. 2. Seleksi induk. 1. Persiapan Wadah. wadah. Yang kedua apa? Seleksi induk. Seleksi induk. Oke. Faktor yang mempengaruhi pemeliharaan induk.
Pemberokan induk. Semakin banyak induk jantan, maka semakin besar peluang terbuahinya telur induk betina. Banyak induk jantan, maka semakin besar peluang terbuahinya telur induk betina. Ya. Tadi sudah disampaikan hasil diskusi kalian. Jadi faktor yang mempengaruhi kegiatan pemijahan ikan secara alami, yaitu yang pertama ada persiapan wadah dan media budidaya. Nah, di persiapan wadah tadi itu sudah dijelaskan juga di video, ada ketentuan tinggi air minimal 40 cm. Yang kedua ada seleksi induk. Nah, seleksi induk itu kita lakukan kegiatan menyeleksi induk yang matang gonat. Jadi yang diambil itu adalah induk yang matang gonat. Yang ketiga pemberokan induk. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan induk. Nah, kebutuhan induk itu sendiri perbandingan induk jantan dan betina, misalkan 1 berbanding 1 dalam hal berat, berarti 1 induk betina akan dibuahi oleh 3 ekor induk jantan. Nah, semakin tinggi perbandingan jantan terhadap betina, maka akan semakin besar terbuahinya sel telur secara optimal. Ya, jadi kesimpulannya itu. Kemudian untuk evaluasinya, Ibu kirim di evaluasinya, kalian kerjakan lewat link itu. Nanti Ibu yang koreksi. Setelah ini tinggal di isi, kemudian dikirim ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemijahan ikan secara semi buatan. Ya, secara semi buatan. Jadi pertemuan kali ini Ibu tutup. Terima kasih untuk kehadirannya dan kesediaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali secara tatap muka di kelas untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini.